Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik, dipandu firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan keseharian, kita menghadapi suka dan duka. Ketika menghadapi suka, biasanya kita bersuka cita memuji Tuhan, mengucap syukur dalam doa-doa dan nyanyian kita. Kita rajin beribadah, mau bersaksi ke sekitar kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu penuh cinta kasih di dalam kehidupan kita keseharian. Kesaksian-kesaksian yang demikian tentu wajar dan dapat dilakukan oleh setiap orang yang menganggap dan mengklaim diri sebagai orang yang percaya. Tetapi berbeda persoalannya ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan, diperhadapkan dengan kerugian, diperhadapkan dengan penderitaan dan berbagai pergumulan-pergumulan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal tersebut di atas yang saya sebutkan tadi, sebagian orang mulai menganggap Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli, atau Tuhan tidak adil, Tuhan tidak konsisten dan tidak ingat janji. Kemudian ada yang berputus asa dan tidak lagi menaruh pengharapan, akhirnya kehilangan iman dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, keadaan yang demikian dihadapi sebagian orang dari Kristen mula-mula. Ketika harapan mereka begitu besar akan Tuhan Yesus yang mereka dengar beritanya menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang, dan berbagai hal kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka orang semakin banyak mengikut Yesus dengan harapan mereka dilepaskan dari perbudakan, bebas dari kemiskinan, dan kemudian akan mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Tetapi mereka diperhadapkan dengan kenyataan yang pahit. Mereka yang hidup di Asia-Asia kecil waktu itu diperhadapkan dengan tuan-tuan yang menindas mereka. Belum lagi pemerintahan Romawi waktu itu mengejar-ngejar orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Ditambah pengejaran yang dilakukan oleh para orang Yahudi yang dipimpin oleh Paulus pada masanya waktu itu. Sebagian orang kemudian kehilangan pengharapan dan iman. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan melindungi mereka. Dalam suasana dan situasi yang demikian, mereka diingatkan supaya tetap teguh berpegang pada pengharapan mereka. Kenapa mereka berpegang teguh pada pengharapan? Karena Tuhan dalam janjinya bahkan telah bersumpah. Di dalam ayat 13 dikatakan demikian, dalam Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, dia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Demikianlah Tuhan telah bersumpah pada dirinya sendiri, karena tidak ada lagi di atas yang lebih tinggi lagi. Di ayat 14 dikatakan, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan janji itu kemudian dinantikan oleh Abraham dengan sabar luar biasa lamanya. Di ayat 15 dikatakan demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah dengan orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Janji Tuhan tentang berkat kepada Abraham, janji Tuhan tentang penyertaannya kepada kita adalah tetap dan tidak berubah-ubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Maka kalau kita tetap setia dalam pengharapan kepada janji Tuhan tersebut, maka kita akan dikuatkan dengan sabar menanti janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Di ayat 19 dilanjutkan demikian, pengharapan itu adalah saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus telah menyempurnakan semua janji Tuhan. Dia telah membebaskan kita dari hutang dosa kita dan menyempurnakan itu menyediakan tempat kekekalan bagi kita di Yerusalem yang baru, yaitu di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, biar realitas kehidupan sekarang ini diperhadapkan dengan berbagai kegagalan, berbagai penderitaan, berbagai pergumulan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Tetaplah bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus meneguhkan, Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pengharapan akan janji setia Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, sehingga kami senantiasa setia mengikut Tuhan, bersuka cita di dalam pengharapan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berharap kepada Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.